Jadi penjualan sapi sekarang tuh baru meningkat karena menjelang Idul Adha. Cek apa berantem, Mbak? Ora tenanan kok. Ora tenanan, oh alah. Saya penasaran kalau masuk ke kebun tebu, nyasar nggak ya? Wah, sini Mas dia. Kejar. Ayo, Bapak. Pasar, tempat berkumpulnya antara penjual dan pembeli. Pasar selalu ramai saat hari pasaran tiba. Seperti yang saya kunjungi di Pasar Hewan Ngawi, Jawa Timur. Saat hari pasaran tiba, berbagai hewan ternak diperjualbelikan di sini. Pasar hewan di Ngawi adanya itu cuman pada saat pasaran pagi, biasanya itu cuma 5 hari sekali. Dan hewan-hewan yang diperjualbelikan di sini itu dari berbagai macam daerah di sekitar Ngawi. Ada Bojonegoro, Magetan, Ponorogo. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sapi adalah hewan yang paling banyak dijual. Peternak dari Kabupaten Ngawi dan sekitarnya ramai-ramai menjual hewan ternaknya, terlebih menjelang Hari Raya Idul Adha. Wih, jadi penjualan sapi sekarang tuh baru meningkat karena menjelang Idul Adha. Dan saya juga penasaran nih mau ikut mengembala sapi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dari Pasar Hewan di Ngawi, Jawa Timur, petualangan saya lanjutkan ke Tambakrejo, Bojonegoro. Daerah yang dikelilingi hutan jati ini terkenal dengan sapi-sapinya. Selain bertani, mayoritas warga Tambakrejo juga bekerja sebagai peternak sapi. Sebelum dibawa angon, biasanya sapi-sapi di sini tuh dipakein ini nih. Masker. Jenengnya apa Pak? Kemana nggih? Kemana. Dan kemananya tuh udah ada ukurannya masing-masing sesuai ukuran mulutnya si sapi. Oh, ini yang paling gede nih. Bentar ya, ini gede banget. Oh, dari sini Pak. Nah, kayak gini. Kayak gini. Oh, caranya gini. Nah, gini kok. Walah, ternyata nggak cuma orang yang dipakai masker, sapi juga. Ini tuh tujuannya supaya nggak makan tanaman warga saat perjalanan ke hutan nanti, hei. Sapi digembala sehari 2 kali, pagi dan siang hari. Lokasi untuk gembala sapinya di hutan sekitar perkampungan warga. Kenapa Pak? Sapinya tuh jalannya cepet banget. Aduh, mereka tuh semangat banget udah waktunya makan, makanya mereka cepet-cepet tuh. Ini udah pada bisa dilepasin maskernya karena udah nggak ada kebun warga. Seneng banget nih. Udah nggak ada kebun warga, jadi mereka udah boleh makan di sini. Saat sapi keluar untuk digembala seperti inilah momen yang ditunggu para sapi. Mereka bisa mencari makan di hutan secara bebas. Ojek apa berantem, Mbak? Ora tenanan kok. Ora tenanan, oh alah. Guyon ora Guyon, bercanda, kirain berantem. Pantesan bapaknya santai.
Ini pedet-pedetnya nih karena mereka masih kecil, jadi memang suka berantem, bukan berantem, bercanda. Tapi kalau saya lihatnya ya seruduk-serudukan ya berantem. Mereka tuh mungkin karena biasanya di dalam kandang, tempatnya sempit, terus sekarang, woi, kaget. Terus sekarang tempatnya luas gini, mereka senang banget tuh. Nggak apa-apa sih bercanda sama temennya, asal jangan sama saya, tenaganya beda. Sapi paling banyak diternakan di Bojonegoro adalah jenis ongole. Sapi ongole merupakan jenis sapi potong, umumnya memiliki kulit berwarna putih. Bagi masyarakat pedesaan di Bojonegoro, sapi merupakan rojokoyo atau sebagai simbol kekayaan. Saat digembala, para peternak akan mengikuti kemana sapi melangkah dalam mencari makan. Namun biasanya ada lokasi di mana para penggembala ini berkumpul dalam satu titik. Nah ini biasanya Cak Angon menggiring sapinya untuk datang ke sini. Jadi sapi dari beberapa tempat berkumpul semuanya di sini untuk makan bareng-bareng. Jumlah seluruh sapi yang ada di wilayah Tambak Rejo kalau dikumpulin jadi satu itu mencapai kurang lebih 18.000 ekor. Pak, kalau di sini yang terkenal biasanya jenis sapi apa sih Pak yang paling banyak? PO. Kalau yang ini apa? Limusin ini. Oh, jadi ini yang ukuran badannya bisa paling besar ini ya? Oh alah. Meskipun bertemu dengan berbagai pemilik sapi lainnya, namun mereka tidak pernah tertukar sapinya. Para penggembala hafal dengan sapi-sapi miliknya. Pak, kalau saya mau pilih sapi, mau beli sapi itu pilihnya yang gimana sih Pak yang bagus gitu? Nah ini Pak, yang bagus ini. Oh ini? Nah, oh. Ini kenapa bagus sih Pak? Dari bentuk apanya? Bentuknya itu kepala kan jambul. Oh jambul, harganya tinggi karena ada jambulnya ini ya Pak? Tinggi Pak. Oh alah. Si Bagong ini salah satu sapi yang kualitasnya tuh bagus karena dilihat dari bentuk kepalanya, ukurannya besar, dan bagian pahanya ini juga besar. Ini dagingnya kayaknya tebel ya Pak? Ya, tebel. Nah, Bagong ini umurnya berapa Pak? Ya 2 tahun setengah. 2 tahun setengah udah sebesar ini. Hei, hei, hayo, hayo. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sapi memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Selain dimanfaatkan dagingnya, sapi dapat dimanfaatkan tenaganya untuk meringankan pekerjaan manusia. Di beberapa daerah, sapi difungsikan sebagai alat transportasi. Seperti di Desa Keling Kediri, sapi banyak difungsikan sebagai cikar. Banyaknya kegunaan sapi membuat hewan berkaki 4 ini selalu menjadi primadona. Keling merupakan salah satu desa yang masih menjaga kearifan lokalnya. Itu yang membuat saya tertarik untuk mengikuti kegiatan warganya. Dan sekarang saya diantar sama Mbah Sabarudin. Kita mau panen tebu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Keling merupakan desa bersejarah. Desa yang dikelilingi kebun tebu ini dulunya pernah menjadi pusat salah satu kerajaan terbesar di Pulau Jawa, yakni Kerajaan Kalingga. Dengan predikat desa bersejarah ini, hingga kini warganya masih mempertahankan kearifan lokalnya. Salah satunya dengan memanfaatkan sapi untuk membawa hasil panen tebu. Sampai ya Mbah, matur nuwun Mbah. Saya tuh beruntung banget karena saya datang ke sini itu pas panen tebu. Jadi panen tebu itu cuma setahun sekali. Dan sekarang kandungan gula di tebu itu baru tinggi-tingginya. Yuk ikuti jejak saya, jejak petualang. Tanaman dari jenis rumput-rumputan ini hanya dapat tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tanaman tebu sangat tergantung dengan iklim. Jika iklim baik, maka akan menghasilkan tebu dengan kualitas baik. Demikian juga sebaliknya. Jika iklimnya buruk, maka hasilnya pun bisa menurun. Saya pikir saya terlambat Pak, udah pada panen. Ternyata kebun tebunya tuh luas banget. Gimana caranya itu Pak? Oh, cuman dipotong bagian bawahnya aja ya itu ya?
Tebu mulai ditanam besar-besaran pada masa penjajahan kolonial Belanda, di mana tebu merupakan produksi ekspor yang sangat menguntungkan. Indonesia pernah menjadi penghasil tebu terbesar di dunia. Di Indonesia sendiri, tanaman tebu banyak terdapat di Pulau Jawa dan Sumatera, dan Pulau Jawa menjadi sentra produksinya. Hingga kini, perkebunan tebu di Pulau Jawa masih memegang peranan penting dalam produksi gula nasional. Jadi memang Kediri ini tuh salah satu penghasil gula terbesar. Makanya nggak heran kalau kebun tebunya tuh di sini luas-luas. Ini baru sini aja ya Pak ya, belum tempat yang lain ya. Karakteristik dari tanaman tebu ini adalah memiliki banyak bulu dan duri di sekitar helai daunnya. Keberadaan bulu dan duri daun ini beragam, tergantung dari varietasnya. Sebenarnya panennya tuh nggak susah, tapi yang jadi kendala pohon tebu itu banyak lugutnya. Ini yang bikin gatal kalau kena kulit. Tapi ada caranya. Ini saya kena banyak banget, tinggal diolesin ke rambut gini sambil nyanyi. Kut lugut dadi ya rambut gitu ya Mbak ya? Iya, kalau orang zaman dulu kayak gitu caranya. Tapi kok tetap gatal ya Mbak? Jadi dalam satu kebun tebu ini memang ada yang sehat, ada yang kurang sehat ya Pak ya. Kalau yang kurang sehat gini nih, ini kurang tua ya Pak ya. Tapi kalau yang sehat nih warnanya merah. Aduh. Jadi meskipun yang warna putih ini lebih gemuk, tapi belum tentu ini lebih sehat daripada yang ini nih. Pokoknya niteninya itu dari warnanya aja ya Pak. Wah, sakit Pak kena lugu teh. Tanaman tebu bisa dipanen sebanyak 3 kali. Setelah dipanen, tebu akan tumbuh tunas baru lagi dengan sendirinya. Namun kualitas akan menurun jika lebih dipanen sebanyak 3 kali. Sehingga setelah panen ketiga kali, para petani mengganti tanaman tebu dengan bibit yang baru. Saya penasaran kalau masuk ke kebun tebu, nyasar nggak ya? Masuk. Ayo, ayo. Ternyata nggak ada jalan dan tanaman tebunya itu padat-padat banget. Daun tebu juga dari tadi beler. Nih, daun tebu kan tajam banget bagian pinggirnya nih, bisa merobek kulit. Saya nggak sanggup masuk lebih dalam lagi, takut nyasar. Baru berapa meter aja udah nggak ada jalan keluar takutnya. Yuk, yuk keluar. Saya pun penasaran, ingin mencicipi langsung tebu dari hasil yang kita panen. Aduh, karena udah panas banget dan juga haus. Iya, rasanya kayak wong desa tenan nih ya. Mau cobain tebunya. Pinjem Pak. Coba ya Pak. Tetap manis Pak. Manis banget, manis. Kalau dilihat bedanya tuh nggak begitu jelas Pak. Cuman Bapak kayaknya yang tahu. Menurut saya sama aja, tapi kata Bapak lebih manis yang ini. Kita cobain, kita buktikan ya Pak ya. Iya. Oh iya, beda. Ini jauh lebih manis. Tadi yang pucuk Asin. Yang pucuk asin. Asin. Jadi enak yang bawah ya. Tak hanya batangnya saja yang dimanfaatkan, daun tebu juga dimanfaatkan banyak warga. Dado yang masih hijau kayak gini biasanya untuk pakan sapi. Tapi kalau yang udah kering kayak gini, biasanya dipakai untuk bikin apa Pak? Belit. Oke. Produksi tebu nasional dalam setahunnya mencapai hampir 30 juta ton. Dan Jawa Timur menyumbang setengahnya sendiri dari produksi tebu nasional. Banyak banget ya Mas ya. Jadi ternyata 4 hektar itu bisa menghasilkan 300 ton tebu.
Dan tebu yang udah dipanen itu harus segera dibawa untuk diolah, karena kalau tidak segera diolah nanti kadar glukosanya akan berkurang dan juga berpengaruh pada jumlah dan kualitas gula. Tebu yang sudah dipanen kemudian dikirim ke pabrik gula untuk diolah. Berbeda dengan dokar atau delman, cikar ini merupakan alat transportasi tradisional yang menggunakan sapi untuk menarik gerobaknya tuh.